Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Senang bertemu dengan Bapak dan Ibu. Saya Pendeta Nais Tumorang akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kami mendengarkan sabda-Mu. Berikan kami hikmat daripada Tuhan untuk memahaminya dan berikan kekuatan untuk melakukannya. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat 10 sampai dengan 15. Saya membacakan kepada Bapak dan Ibu, demikian sabda Tuhan. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, tema firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita adalah hidup dalam didikan Tuhan. Bapak Ibu, teks yang kita bacakan tadi adalah bagian daripada pengalaman hidup pengkhotbah yang bernama Kohelet. Kohelet ini dia merenungkan pengalaman hidup manusia yang ada di bumi ini. Dia menatap setiap orang dengan pandangannya, apa yang terjadi dengan dirinya, dan dia mengatakan semua sia-sia. Hidup ini semua sia-sia. Tentu saja kesia-siaan yang dimaksudkan oleh si pengkhotbah atau si Kohelet ini adalah karena setiap manusia akan berakhir dengan kematian. Apapun yang diperbuatnya, apapun yang diperolehnya, apapun yang menjadi miliknya, semuanya itu sia-sia. Dan dia akan tinggalkan semuanya untuk menuju kepada kematian itu. Tetapi bukan berarti si pengkhotbah tidak menyadari pentingnya untuk hidup di dunia ini, menjalani hari-hari yang diberikan Tuhan kepadanya. Si pengkhotbah di antara kesibukan yang dilakukan oleh para manusia, dia memintakan agar kiranya manusia mencari hikmat. Hikmat yang dimaksud tentu adalah hikmat yang memberikan kepada dirinya berbagai sukacita, kebahagiaan, dan hidup yang penuh dengan kegembiraan.
Berulang kali si pengkhotbah berkata, "Janganlah engkau menjadi bodoh, bebal, sebab itu akan mempersulit hidupmu, akan membuat hidupmu menjadi berantakan, menderita, dan mengalami berbagai tekanan-tekanan dan ketidakbahagiaan." Tentu pengalaman daripada si pengkhotbah ini, yakni meminta agar setiap orang mencari hikmat itu, ini sangat berguna untuk kita pelajari, kita pikirkan. Yang pertama, kita melihat apa artinya hikmat yang dimaksudkan oleh si pengkhotbah ini. Dia katakan, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tentu saja si pengkhotbah mau berkata, jikalau engkau punya hikmat, ketika engkau mau melakukan sesuatu, lihatlah dulu bagaimana kau melakukannya. Kapak yang tajam akan lebih memudahkan untuk melakukan penebangan terhadap pohon, terhadap kayu, mempermudah pekerjaannya. Oleh karena itu, sebelum engkau melakukan pekerjaanmu, hendaklah dulu kau membuat alatmu sanggup mempercepat pekerjaan itu. Ini adalah hikmat, kecerdasan, kemampuan agar kita memperoleh kecepatan dalam bekerja, kebahagiaan menikmati hasilnya, dan sukacita karena kita tidak mengalami banyak penderitaan. Sebaliknya, jikalau engkau tidak melihat apa yang harus engkau lakukan, atau sebelum melakukan sesuatu engkau belum mempersiapkan apa-apa, maka tidak ada gunanya. Seperti seorang pawang, seorang yang pintar memberikan mantra. Apa gunanya memberikan mantra kalau sudah dipatok ular? Tentu saja mantra ini hanya berguna ketika ular belum memagut mangsanya. Mantra hanya berguna ketika ular itu belum melakukan apa-apa. Tetapi kalau ular sudah memagut, orang tersebut mati. Mantra apapun diucapkannya tidak ada berguna lagi. Perlu ada hikmat. Dan hikmat itu memberikan kepada kita kelepasan dari bahaya, kelepasan dari berbagai ancaman-ancaman kehidupan. Kita perlu berhikmat agar hidup kita dapat selamat. Apakah sebetulnya hikmat itu? Bagaimana caranya kita bisa memperoleh hikmat itu? Pengkhotbah sering mengatakan hikmat itu adalah pemberian Allah, karunia pemberian Allah. Dan Amsal pasal 1 ayat 7 juga mengatakan bahwa takut akan Allah adalah permulaan daripada pengetahuan, permulaan dari hikmat. Dalam hal ini, untuk kita mempunyai hikmat, hendaklah kita takut kepada Tuhan. Takut artinya hormat, tunduk, dan senantiasa bersandar kepada Tuhan. Sebab dalam hikmat itulah kita mengenal hidup kita adalah pemberian Tuhan. Hidup kita bergantung kepada Tuhan. Di dalam hikmat itulah
kita belajar untuk sepenuhnya menyerahkan hidup dalam rancangan Tuhan. Seorang yang berhikmat dikatakan di dalam ayat yang ke-12 sangat menarik perkataannya. Mengapa perkataan orang berhikmat sangat menarik? Karena dia berkata-kata dengan santun, dengan pengetahuan yang luas, dan dengan hikmat daripada Allah. Sehingga sangat menarik ketika kita mendengarkan perkataannya. Sebaliknya, orang yang tidak berhikmat adalah orang yang bodoh, yang setiap perkataannya yang keluar dari mulutnya justru akan menuju kepada kebebalan yang mencelakakan dirinya sendiri. Orang bodoh selalu berkata tergesa-gesa, tidak bertanya kepada Tuhan dan tidak takut kepada Tuhan, sehingga setiap perkataannya adalah perkataan rancangan-rancangan kejahatan, sehingga mencelakakan dirinya dan juga mencelakakan setiap orang yang mendengarnya. Oleh karena itu, orang-orang bodoh tidak dapat mengetahui apa yang terjadi setelah dia berkata-kata. Bahkan harus diberitahukan oleh orang sesudah dia. Dalam hal ini tentu saja dia menjadi contoh yang buruk di dalam cerita orang di setiap generasi sesudah dia. Dia boleh menjadi satu cerita untuk mengumpamakan terjadinya berbagai kejahatan, keburukan oleh karena kebodohannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita dimintakan agar berhikmat. Kita hanya dapat memiliki hikmat apabila kita hidup dalam didikan Tuhan. Untuk hidup dalam didikan Tuhan, engkau harus mengenal Tuhan Allah. Sebab dialah pemilik langit dan bumi dan pemilik hidup kita. Dialah sumber hikmat, dan pada awalnya hikmat itulah yang menciptakan langit dan bumi serta isinya ini. Dia menatanya dengan sangat baik, seperti dikatakan oleh kitab Amsal, dan dia membuat berbagai keindahan di dalam tatanan tersebut. Untuk kita hidup di dalam didikan Tuhan, berhikmat, takut kepada Tuhan menjadi sumber utama untuk kita bisa menikmati hikmat itu. Menikmati kebijakan dan berbagai hikmat yang didatangkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita harus mengandalkan Tuhan. Tentu saja kita meyakini segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan. Dan untuk kita bisa bertahan di dalam berbagai peristiwa dan kita bisa hidup sukacita, kita harus mengandalkan Tuhan dan menerima semua apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang ketiga, harus ada ketaatan kepada firman-Nya. Ulangan pasal 4 ayat 1 mengatakan, "Dengarlah hai orang Israel, hendaklah engkau taat kepada ketetapan dan peraturanku, supaya engkau hidup." Tentu saja hidup yang dimaksud adalah
hidup yang penuh sukacita, yang panjang umur, dan di dalamnya penuh karunia Tuhan. Dan itu hanya dimiliki oleh orang yang berhikmat. Orang yang bodoh akan menuju kepada kebinasaan, tetapi orang yang berhikmat menuju kepada kehidupan yang penuh sukacita. Taatlah kepada firman agar kita memiliki hikmat, sebab firman-Nya lah yang mengajari kita memiliki hidup yang penuh sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam ketaatan ini kita akan hidup berserah kepada Tuhan, percaya kepadanya. Rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Orang yang berhikmat akan menyerahkan dirinya kepada tuntunan tangan Tuhan. Tuhan itu sebagai gembala di dalam kehidupannya. Dia meyakini hidup di dalam Tuhan, maka dia hidup di dalam pengembalaan Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan kepada dia hidup seperti domba-domba digiring ke padang rumput yang segar, ke air yang tenang. Dia akan menikmati berbagai kebaikan Tuhan di dalam rancangan-rancangan itu. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Sebab engkau tidak akan dibuat menjadi ekor, tetapi menjadi kepala. Rancangan Tuhan agar engkau mendapatkan berbagai kebaikan, bukan berbagai kutukan. Berkat-berkat yang melimpah. Orang yang berhikmat percaya kepada rancangan Tuhan, sehingga hidup di dalam rancangannya. Yang terakhir, kita mempercayakan bahwa Tuhan adalah titik akhir kehidupan kita. Ketika kita berhikmat, kita tahu kita akan menuju kepada kematian. Karena itu adalah titik akhir kehidupan. Semua manusia akan mengalami kematian. Tetapi orang yang berhikmat mengetahui bahwa dia ada di dalam tangan Tuhan, dan Tuhan memberikan kepada dia tempat yang baik, memberikan kepada dia untuk mendapatkan hidup yang kekal tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jadilah orang yang berhikmat. Jangan jadi orang yang bodoh. Berhikmat itu artinya tinggallah dalam persekutuan dengan Tuhan, dan ikuti Tuhan, percaya kepada firman-Nya, serahkan diri untuk dipimpin oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Salam.